Orang Islam yang bejat, ahli maksiat, mati tertimpa gempa dan tsunami, tetap mati syahid. Sekali lagi, orang Islam yang bejat, yang ahli maksiat, matinya gara-gara tertimpa gempa bumi, atau matinya gara-gara tenggelam oleh tsunami, maka tetap mati syahid. Tuh, kok bisa begitu? Enak sekali. Nah, kalau Anda tidak percaya, mari simak penjelasannya di dalam video yang cukup singkat dan pendek ini. Begini, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menjadi umat Islam, menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW itu sangat enak sekali. Kalau dia matinya dalam keadaan Islam, sekali lagi syaratnya dia mati masih dalam keadaan beragama Islam. Kemudian dia mati dalam keadaan tertimpa musibah seperti adanya gempa, atau dia mati dalam keadaan tenggelam seperti tsunami, maka dia tetap mati syahid. Inilah kemuliaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jika Anda iri, ya silakan masuk Islam. Kalau Anda iri, silakan masuk Islam. Nah, bagi umat Islam, lah kok enak, saya sudah Islam nih, tapi saya nggak mau mati dalam keadaan gempa, mati dalam keadaan tenggelam oleh tsunami. Ya silahkan, hidup ini pilihan. Tetapi sekali lagi, ini masalah hukum. Hukum Islam, jika orang Islam mati dalam keadaan Islam dan matinya gara-gara tertimpa gempa atau terkena tsunami tenggelam, maka dia adalah orang yang mati syahid. Dasar dalilnya sangat kuat sekali. Yang pertama, dasar dalilnya di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-102. Kemudian dalil yang kedua di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 652, dan juga riwayat Imam Muslim, nomor hadis 1914. Para ulama menyebutkan al-ghariqu wa sahibul hatmi syahidun. Al-ghariqu artinya orang yang mati tenggelam. Mati tenggelam itu bisa karena tsunami, kan tenggelam, atau tenggelam di air, di lautan, atau tenggelam di sungai, atau tenggelam di sumur. Wa sahibul hatmi, dan orang yang tertimpa reruntuhan. Tertimpa reruntuhan itu bisa karena gempa bumi, bisa juga tidak karena gempa bumi. Pokoknya tertimpa reruntuhan, tertimpa bangunan atau pohon. Syahidun, yaitu syahid. Jadi ternyata orang yang mati tenggelam dan orang yang mati karena tertimpa, yang termasuk tertabrak begitu, syahidun, yaitu syahid. Idza mata musliman, dengan syarat idza mata, apabila mati oleh dia musliman dalam keadaan muslim, dalam keadaan beragama Islam. Wa in kana ahlul ma'asi, wa in kana, walaupun ada oleh dia ahlul ma'asi, yaitu ahli maksiat, bejat ahli maksiat, tidak mau taat tetapi dia Islam. Dia masih mempertahankan dua kalimat syahadatnya sampai mati. Maka dia kalau matinya dalam keadaan terkena bencana seperti gempa maupun tsunami, maka dia adalah orang yang mati syahid. Liqouli ta'ala, yang pertama ini dasarnya karena firman-Nya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna, dan janganlah mati, jangan sekali-kali mati oleh kalian, illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan beragama Islam. Jadi kalian gak boleh mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jika kalian mati masih memegangi agama Islam, maka selamat. Selamat, inilah kemuliaan agama Islam. Lalu bagaimana kalau dia itu orang yang bejat ahli maksiat tetapi dia Islam, kemudian dia mati tertimpa oleh bencana, oleh musibah, oleh gempa bumi megatrust misalnya, atau tsunami, apakah dia tetap bisa masih syahid? Nah, itulah salah satu bentuk dari rahmatnya Allah. Rahmat artinya kasih sayang. Itu adalah bentuk, salah satu bentuk kasih sayangnya Allah.
Jadi kalau ada orang Islam itu bejat, diajak ngaji sulit, sukanya hanya hura-hura, main-main, diajak untuk mengkaji Al-Quran dan hadis sulit, sukanya hanya maksiat. Nah kemudian diperingatkan oleh Allah nggak bisa, maka alamlah yang memperingatkan. Tetapi alam yang peringatkan ini justru sebagai bentuk kasih sayang dari Allah, agar dia ini tidak membuat ribet terus, ya akhirnya dibikinlah gempa bumi atau tsunami sehingga dia mati dalam keadaan syahid. Ini dasar Al-Qur'annya surat Ali Imran ayat yang ke-102. Waliqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dasar kedua karena sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyuhada'u khamsatun, asyuhada'u bermula orang-orang yang mati syahid. Khamsatun yaitu 5 macam. Orang yang mati syahid dari umat Nabi Muhammad itu ada 5 macam. Yang pertama al-mad'unu, orang Islam yang mati dalam keadaan kena ta'un. Ta'un itu wabah penyakit. Jadi kalau kena wabah penyakit mati dalam keadaan Islam, dia mati syahid. Itu yang pertama. Yang kedua wal mabtunu, mabtun dari kata-kata batnun. Dan orang yang mati dalam keadaan kena penyakit perut. Nah penyakit perutnya ini baik itu dari wabah, pandemi, ataupun mati karena penyakit perutnya bukan wabah. Yang penting dia mati dalam keadaan sakit perut, itu termasuk masih syahid, ya termasuk mati syahid. Kemudian yang ketiga wal ghariqu, dan orang yang mati tenggelam. Orang Islam loh ya, orang Islam sekali lagi. Orang Islam yang mati dalam keadaan tenggelam, baik karena tsunami maupun mati di tengah lautan, maupun mati di tengah sungai, maupun mati di dalam sumur, yang penting tenggelam. Kemudian yang keempat wasahibul hadmi, dan pemilik reruntuhan, orang yang mati dalam keadaan tertimpa oleh reruntuhan, baik itu karena gempa bumi maupun tertimpa oleh reruntuhan karena yang lainnya, maka dia mati syahid. Kemudian yang kelima wasyahidu fisabilillah, dan orang yang mati syahid di jalannya Allah karena perang jihad fisabilillah. Nah yang kelima inilah syahid dunia akhirat. Adapun yang keempat sebelumnya itu hanya syahid akhirat saja, karena di dunianya dia bejat ahli maksiat, maka bukan termasuk orang yang syahid dunia akhirat, tetapi syahid akhirat saja. Adapun orang yang syahidnya dunia saja seperti orang-orang non muslim yang dia itu perang mati, maka dia diangkat sebagai pahlawan, disebut syahid dunia karena dia menjadi pahlawan, tetapi di akhirat bukan termasuk syahid. Akhrajah al-Bukhari, akhrajah telah mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari nomor hadis 652, Muslimun dan Imam Muslim nomor hadis 1914 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian jawaban kami, wallahu taala.